Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neni Sylvia Putri dengan nomor induk mahasiswa 202111328 dari kelas 5I, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said, Surakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan terkait review jurnal yang berjudul Problem Kehadiran dan Upaya Hukum Tergugat dalam putusan First Take perkara perceraian pada Pengadilan Agama Bandung, guna untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Acara Peradilan Agama. Untuk lebih jelasnya, simak terus videonya ya. Identitas jurnal. Judul jurnal, Problem Kehadiran dan Upaya Hukum Tergugat dalam putusan First Take perkara perceraian pada Pengadilan Agama Bandung. Jurnal Muslim Heritage yang ditulis oleh Bustanul Arifin Rusdi, volume 5, nomor 2, tahun 2020, dan halamannya yaitu terletak pada halaman 371 sampai 393. Abstrak. Pada bagian abstrak diuraikan dalam dua bahasa, yaitu dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Secara keseluruhan, abstrak ini menjelaskan terkait topik yang akan dibahas terkait penelitian pada Pengadilan Agama Bandung yang terdapat hakim yang memiliki penafsiran lain terhadap ketentuan syarat penjatuhan putusan First Take. Selain itu, dalam abstrak ini juga menguraikan terkait tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui penafsiran dan implementasi hakim terhadap ketentuan penjatuhan putusan First Take. Dan juga dalam abstrak ini menguraikan terkait jenis penelitian yang digunakan, yaitu jenis penelitian yuridis normatif. Bagian pendahuluan. Pada bagian pendahuluan ini menguraikan terkait pendapat dari peneliti terdahulu dari sumber kajian-kajian lain tentang penjatuhan putusan First Take. Selain itu juga menguraikan terkait latar belakang dari penelitian di jurnal ini. Bahwasannya, syarat penjatuhan putusan First Take sudah diatur dalam ketentuan pasal 125 HIR ayat 1 dan pasal 149 RBG ayat 1. Putusan First Take merupakan putusan yang dijatuhkan karena tergugat memang sama sekali tidak menghadiri persidangan dengan berbagai alasannya sejak awal hingga putusan dibacakan. Namun, tidak menutup kemungkinan tergugat akan hadir pada saat putusan akan dibacakan, seperti pada perkara dalam putusan Pengadilan Agama Bandung nomor 693 PDTG/2020/PA Bandung. Majelis Hakim tetap menjatuhkan putusan First Take meskipun tergugat hadir pada saat pembacaan putusan. Atas putusan First Take tersebut oleh tergugat diajukan banding. Selanjutnya, permohonan tersebut diterima untuk diperiksa oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan putusan mengabulkan permohonan itu, dengan membatalkan putusan tingkat pertama atas dasar telah ada perdamaian antara penggugat dan tergugat. Hal tersebut telah memunculkan beberapa problem hukum yang akan dibahas dalam jurnal ini, sehingga dapat memberikan gambaran penerapan hukum yang jelas. Objek dari penelitian ini yaitu putusan Pengadilan Agama Bandung nomor 693/PDTG/2020/PA Bandung dan putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung nomor 174/PDTG/2020/PTA Bandung. Bagian pembahasan. Pada bagian pembahasan, penulis membagi sub pokok bahasan menjadi beberapa bagian. Yang pertama, jenis putusan pengadilan agama dari aspek kehadiran tergugat. Susunan acara pemeriksaan perkara perdata yang mengandung unsur sengketa, termasuk perkara perceraian, yaitu dimulai dari pendaftaran gugatan, kemudian pelaksanaan mediasi,
setelah para pihak yang berperkara menghadiri persidangan yang pertama. Apabila mediasi berhasil, maka perkara diselesaikan dengan adanya putusan perdamaian. Akan tetapi, apabila mediasi gagal, maka proses persidangan dilanjutkan. Kemudian, dilaksanakan proses jawab-jinawab oleh para pihak, dilanjutkan pembuktian, dan yang terakhir penjatuhan putusan. Keseluruhan tiap-tiap acara persidangan, majelis hakim wajib memanggil para pihak. Pihak yang hadir pada saat persidangan tidak perlu lagi dilakukan pemanggilan terhadapnya. Fungsi pemanggilan fungsi pengadilan memanggil para pihak, yaitu salah satunya guna memenuhi asas audi et alteram partem, atau pengadilan mendengarkan kedua belah pihak, dan asas ectori incumbit probation, atau barang siapa yang mendalilkan suatu hak, maka ia wajib membuktikan dalilnya tersebut. Adapun jenis putusan pengadilan agama dari aspek kehadiran tergugat, di antaranya 1. Putusan gugatan gugur yang disebabkan pihak penggugat sama sekali tidak pernah menghadiri persidangan, sebagaimana ketentuan pasal 124 HIR. Maka pengadilan mempunyai alasan untuk menggugurkan gugatan penggugat, yaitu yang pertama, penggugat dengan atau tanpa kuasa yang mewakilinya tidak hadir pada hari sidang pertama yang telah ditentukan tanpa disertai dengan alasan yang sah. Yang kedua, pengadilan telah melakukan pemanggilan kepada penggugat secara patut dan sah. Namun, bagi penggugat yang tidak menghadiri persidangan tanpa disertai dengan alasan yang sah dan patut, berakibat gugatannya menjadi gugur. Akan tetapi, masih diberi kesempatan untuk mengajukan gugatannya kembali setelah lebih dulu melakukan pembayaran panjar biaya perkara yang baru. 2. Putusan first take, karena pihak tergugat tidak pernah menghadiri persidangan. Putusan first take yang mengabulkan gugatan harus memenuhi ketentuan pasal 125 HIR ayat 1 dan pasal 149 RBG ayat 1. Yaitu tergugat atau yang mewakilinya tidak hadir pada sidang yang telah ditentukan. Penentuan hari sidang menjadi kewenangan dari majelis hakim dan disampaikan kepada pihak tergugat melalui relas, panggilan, serta harus dinyatakan patut menurut hukum. Selain itu, permohonan atau petitum gugatan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan didukung oleh bukti-bukti yang cukup. Keseluruhan syarat itu diperiksa, kemudian putusan first take dijatuhkan. Adapun ketentuan penjatuhan putusan first take apabila tergugatnya lebih dari satu, yaitu diatur dalam pasal 127 HIR. Terdapat 4 keadaan apabila tergugatnya lebih dari satu orang, yaitu yang pertama, pada sidang yang pertama semua tergugat tidak hadir, maka langsung dapat ditetapkan acara first take. Kedua, apabila majelis hakim menunda persidangan yang disebabkan semua tergugat tidak datang, maka persidangan yang pertama, kemudian pada sidang selanjutnya, semua tergugat tetap tidak datang, maka dapat ditetapkan acara first take. Ketiga, salah seorang tergugat tidak hadir, sidang wajib diundurkan. Dan yang keempat, salah seorang atau semua tergugat yang hadir pada sidang pertama tidak hadir pada sidang berikutnya, tetapi tergugat yang dahulu tidak hadir sekarang hadir. Dengan demikian, pihak yang tidak datang memenuhi panggilan sidang, khususnya pihak tergugat, dibebankan kewajiban untuk menerima segala konsekuensi terhadap putusan yang dijatuhkan. Sehingga adanya penjatuhan putusan secara first take ini mampu menciptakan tertib beracara yang sejalan dengan asas persidangan yang cepat, sederhana, serta biaya yang ringan. Namun alangkah baiknya untuk selalu menaati prinsip hukum para pihak, baik tergugat maupun penggugat harus menghadiri persidangan. Subpokok bahasan yang kedua yaitu arti penting kehadiran tergugat mengikuti proses persidangan. Adapun uraian analisis gradasi kepentingan dari tiap-tiap acara persidangan perkara, di antaranya yaitu pada tahap persidangan awal, alasan pentingnya para pihak hadir pada proses awal ini
supaya para pihak bisa mengikuti proses mediasi. Hadirnya para pihak secara langsung pada persidangan pertama memiliki tujuan supaya hakim memiliki kesempatan melakukan perdamaian kepada para pihak. Upaya ini merupakan kewajiban hakim berdasarkan ketentuan pasal 130 HIR. Selain itu, akan menjadi pertimbangan hakim pihak mana yang serius dalam menggunakan haknya selama proses persidangan tersebut. Artinya, hakim akan terikat pada ketentuan bahwa para pihak akan diberikan kesempatan yang sama untuk mengajukan atau membantah hal-hal yang didalilkan dan dituntut oleh masing-masing pihak. Tahap acara pembacaan gugatan dan jawab jinawab. Dalam acara ini merupakan forum penerapan asas Ectori Incumbit Probation. Segala dalil-dalil para pihak yang dibuktikan dengan alat bukti yang diajukan, posisi tergugat dalam acara ini dapat membantah alat-alat bukti yang diajukan dengan alat bukti yang ia miliki, sehingga terdapat alat bukti pembanding. Alat bukti pembanding inilah yang kiranya dapat dijadikan oleh tergugat sebagai bahan untuk menguji keputusan hakim pada tingkat pertama apabila gugatan penggugat dikabulkan dan tergugat keberatan dengan putusan tersebut. Sehingga dalam tahap ini penting guna memberikan putusan-putusan yang memberikan rasa puas bagi para pencari keadilan. Tahap selanjutnya yaitu tahap acara pembacaan putusan akhir. Pada acara ini telah ditutup kemungkinan pengajuan alat bukti oleh pihak yang bersengketa, dan majelis hakim telah memiliki putusan yang siap untuk dibacakan. Sehingga terkait kedudukan seberapa pentingnya kehadiran para pihak tidak sepenting pada acara sebelum-sebelumnya, namun dimungkinkan untuk para pihak tetap menghadiri persidangan untuk mendengarkan putusan akhir. Subpokok bahasan yang ketiga yaitu penafsiran hakim tentang first take dan upaya hukumnya. Di dalam perkara pada Pengadilan Agama Bandung nomor 693/PDTG/2020/PA Bandung tentang perkara perceraian, majelis hakim telah melakukan pemanggilan secara sah dan patut kepada tergugat. Akan tetapi, tergugat tidak hadir dalam persidangan. Atas kondisi ini, majelis hakim berkeyakinan bahwa pihak tergugat sama sekali tidak akan menggunakan haknya untuk memberikan jawaban maupun sanggahan atas gugatan yang diajukan oleh penggugat kepadanya. Selanjutnya, pada kasus tersebut, saat hari penjatuhan dan pembacaan putusan, ternyata pihak tergugat hadir dalam persidangan, dan dalam kondisi tersebut majelis hakim senyatanya dapat memberikan kesempatan bagi pihak tergugat untuk menyampaikan sanggahannya. Akan tetapi, majelis hakim tidak lagi memberikan kesempatan kepada pihak tergugat untuk melakukan sanggahan dan untuk mengajukan alat buktinya. Meskipun terdapat asas eudi et alteram partem, namun apabila dinyatakan dengan kepentingan dan rasa adil bagi penggugat yang telah tertib memenuhi panggilan persidangan, maka prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam proses beracara harus ditegakkan. Selanjutnya, hasil akhir dari proses gugatan dalam perkara nomor 693/PDTG/2020/PA Bandung itu dinyatakan yakni dalil gugatan terbukti. Majelis hakim memutus first take serta menerima dan mengabulkan gugatan penggugat dengan dukungan petitum yang disampaikan oleh penggugat tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan ternyata, setelah membatalkan putusan first take, pihak tergugat tidak mengajukan upaya hukum verset, melainkan dengan mengajukan upaya hukum banding dan terregister pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan nomor register 174/PDTG/2020/PTA Bandung. Selanjutnya, atas permohonan banding tersebut oleh Pengadilan Tinggi Bandung,
memutus menerima dan mengabulkan permohonan banding tergugat dengan membatalkan putusan Pengadilan Agama nomor 693 PDTG 2020 PA Bandung. Pertimbangannya disebabkan oleh tergugat dan penggugat telah berdamai. Selanjutnya, apabila dianalisis berdasarkan ketentuan pengajuan upaya hukum banding bertentangan dengan ketentuan yang ada berdasarkan dengan ketentuan pasal 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, tergugat yang dijatuhkan putusan first take tidak diperkenankan untuk mengajukan permohonan banding, melainkan hanya diperkenankan untuk mengajukan perlawanan atau verset. Perlawanan ini diajukan sama halnya dengan mengajukan gugatan biasa. Acara pemeriksaan persidangan dan putusan terhadap perkara perlawanan seperti perkara biasa, sehingga yang mengajukan perlawanan dahulu berkedudukan sebagai tergugat. Dalam hal pembuktian harus tetap diperlakukan seperti tergugat. Apabila tergugat melakukan upaya hukum berupa verzet, maka pemeriksaan akan dibuka kembali dengan pemanggilan para pihak ke persidangan. Setelah putusan first take telah diberitahukan langsung kepada tergugat, maka hari itu diberitahukan sampai dengan 14 hari ke depan merupakan batas waktu tergugat untuk dapat mengajukan verzet. Namun, putusan first take yang dijatuhkan memungkinkan penggugat mengajukan banding apabila tidak semua tuntutannya dikabulkan. Apabila penggugat mengajukan permohonan banding mengakibatkan tergugat tidak dapat melakukan verzet, akan tetapi dapat mengajukan banding, sehingga dalam hal ini penafsiran hakim terkait putusan first take serta upaya hukumnya masih terdapat kekeliruan serta terdapat perbedaan putusan dalam penerapannya. Karena dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 dan HIR maupun RBG belum mengatur secara terperinci tentang proses pemeriksaan perkara perdata pada peradilan tingkat banding, sehingga sampai dengan saat ini belum memiliki dasar hukum yang kuat. Akibatnya, pengadilan tinggi sebagai pengadilan tingkat banding belum berfungsi optimal sebagai filter dalam sistem peradilan perdata. Pengoptimalannya, peradilan tingkat banding yang berkedudukan sebagai penyaring proses penyelesaian perkara dapat dilakukan melalui pembaharuan hukum acara perdata. Kesimpulan, pada bagian kesimpulan ini, dari hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim yang menjatuhkan putusan Pengadilan Agama Bandung nomor 693 PDTG 2020 PA Bandung memiliki penafsiran lain terhadap ketentuan syarat penjatuhan putusan first take, serta upaya hukum banding atas putusan first take yang dikabulkan dengan membatalkan putusan first take pengadilan tingkat pertama dalam putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung nomor 174 PTDG PDTG 2020 PTA Bandung. Apabila dianalisis berdasarkan ketentuan pengajuan upaya hukum banding bertentangan dengan ketentuan yang ada. Secara hukum acara, upaya hukum terhadap putusan first take adalah mengajukan verzet, bukan upaya hukum banding, meskipun pada saat diajukan dilampiri kesepakatan perdamaian antara pihak. Kelebihannya yaitu tindakan pengambilan putusan yang baik dari majelis hakim yang menjatuhkan putusan Pengadilan Agama Bandung nomor 693 PDTG 2020 PA Bandung dengan tetap mempertimbangkan rasa adil bagi pihak penggugat dan tergugat. Kelemahan yang pertama itu sisi kelemahannya
pada majelis hakim kurang teliti dalam pengambilan keputusan akhir, sehingga sebaiknya majelis hakim lebih teliti lagi dalam mengambil keputusan akhir supaya keputusan yang diambil tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada. Yang kedua itu peraturan perundang-undangan yang kurang terperinci, sehingga diharapkan untuk peraturan perundang-undangan lebih terperinci lagi dalam memberikan aturan hukum, seperti halnya terkait proses pemeriksaan perkara perdata pada peradilan tingkat banding. Yap, itu tadi yang dapat saya sampaikan terkait uraian review jurnal yang berjudul Problem Kehadiran dan Upaya Hukum Tergugat dalam putusan first take perkara perceraian pada Pengadilan Agama Bandung. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Sekian, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.